Shalom. 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 Selamat bertemu kembali para pemirsa The Safe Ministry. Adalah sukacita bagi kami selalu bersama dengan pemirsa The Safe Ministry untuk mendalami firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan para panelis sudah hadir. Baiklah, kita akan mulai dengan doa. Kita minta Pak Fajar memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Fajar. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kiranya Tuhan akan tuntun kehidupan kami, supaya kami dapat boleh melihat bagaimana pimpinan dan lindungan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami serahkan pelajaran yang akan kami bahas ini ke dalam tangan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Baiklah para pemirsa The Safe Ministry, kita akan bahas mengenai cawan lebur yang datang. Kita minta Pak Tobing untuk menguraikan kira-kira apa ini yang akan kita bahas kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Safe Ministry, minggu ini kita akan bicara cawan lebur yang datang. Mungkin banyak yang bertanya di antara kita atau mungkin tidak semua terbiasa dengan istilah cawan lebur. Dalam pelajaran ini dijelaskan cawan lebur itu ya kalau kita di laboratorium kimia ketika di sekolah ya kalau kita praktikum lagi praktek mencampur-campur beberapa bahan kimia, ada satu wadah seperti ya wadah putih yang cukup besar itu ya, seperti boleh dibilang mirip-mirip teko gitu. Disitulah dicampur semua berbagai macam jenis bahan kimia, ada natrium, ada klorida, ada macam-macam ya, ada ratusan jenis-jenis bahan kimia. Nah, di situ dilakukan proses pengujian untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, jadi kalau kita melihat apa itu cawan lebur yang datang, kalau kita lihat ini nanti mengarah kepada bagaimana proses kehidupan kerohanian kita. Seperti yang di dalam ayat hafalan kita di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sama seperti di cawan lebur itu, ketika suatu zat kimia tertentu dicampur dengan yang lain, bisa tiba-tiba menghasilkan buih yang bluk-bluk bunyi begitu, atau tiba-tiba asap naik. Nah, itulah demikianlah nanti Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, proses kehidupan kita ini. Kita kayak diaduk, bunyi riak-riak, ada kayak bluk-bluk bunyi begitu, ada yang berasap, ya ada yang berubah warna, tapi ujungnya itu semua supaya kita mendapatkan hasil seperti apa yang mau diharapkan oleh si penguji itu, si penguji di dalam laboratorium itu. Pemirsa The Safe Ministry, pada minggu ini kita akan diuraikan kepada sebuah pelajaran yang ini merupakan proses. Pertama sekali sudah diingatkan, kita nanti diingatkan, jangan kaget, jangan terkejut, bahwa kalau kamu mengikut Tuhan itu nanti akan mengalami siksaan. Kenapa? Karena itu setan keliling terus itu mengincar kamu. Supaya apa? Supaya kita jatuh ke dalam dosa. Ya, supaya kita jatuh ke dalam dosa. Tapi itu adalah sebenarnya Tuhan melihat kamu sedang saya uji. Supaya apa? Supaya kita semua ini dimurnikan. Ya, dimurnikan. Ya, proses pemurnian itu membutuhkan kematangan, kedewasaan, jangan sombong. Itulah nanti ya para panelis akan menjelaskan secara detail pelajaran kita dalam 1 minggu ini, bahwa ternyata Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan mulus selalu terang benderang, tetapi justru Tuhan menjanjikan bahwa kita akan diuji sama seperti bahan kimia itu. Bisa saja meledak bunyi, bisa saja keluar asap, bisa saja berubah warna dan segala macam. Demikianlah pemirsa The Safe Ministry, kita akan lihat seperti apa perjalanan kerohanian kita. Para panelis nanti akan menjelaskan secara detail kepada kita satu persatu. Baik Pak Tobing, saya beralih dulu ke Pak Adri Kaunang ini yang pertama ini. Apa ini? Kejutan ini. Kayaknya menarik judulnya. Silakan Pak Adri Kaunang.
Oke, Shalom Pak Darwis. Saya ingin membacakan satu kalimat yang positif. Pencobaan yang berat dapat diartikan membakar atau bisa disebut tungku. Itu sebabnya pengalaman penderitaan atau cobaan dapat dianggap proses peleburan atau proses dalam kehidupan atau dalam cawan lebur. Saya mengkaitkan dalam buku Ayub dan buku Petrus pasal 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Jadi ada dua sahabat kita. Stefanus setia mengabarkan kabar baik, masalahnya endingnya adalah dia menemui ajal karena Yesus. Ada juga nabi atau rasul lainnya menghadapi banyak pencobaan, tetapi endingnya adalah masih hidup dan masih dipakai Allah. Konklusi yang saya bisa dapatkan dan bisa gambarkan kepada para pemirsa adalah rancangan dan rencana Allah kita terima saja. Karena power atau kuasa Allah yang luar biasa memahami apa akhir dari kehidupan kita. Mari melayani terus dan hadapi semuanya itu dengan mengandalkan kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus. Ini Pak Darwis yang sangat menarik tentang pertanyaan dari Pak Darwis atau topik yang sementara kita bahas. Shalom Pak Darwis. Baik Pak Adri, ini hanya aplikasi dalam kehidupan kita ya. Jika cobaan terberat, tentu kita akan mengalaminya ya. Apa yang terbaik kita lakukan agar cobaan itu tidak mengecewakan kita, tetapi lebih menguatkan iman percaya kita? Ya, kuncinya adalah seperti kata Yesus. Ada tersurat sesuai dengan firman. Karena saya juga tidak mampu, sahabat-sahabat tidak mampu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena memang proses, ya, dari bahan mentah diproses menjadi finish good atau bahan akhir. Siap dipasarkan. Banyak juga yang luka, banyak juga yang gores, tapi diproses berulang-ulang. Kiranya cara pandang kita tertuju lagi kepada konsep Ayub, ya. Dia coba lihat kepada orang yang tidak setia kok diberkati. Tetapi saya ini banyak masalah, seperti yang dikatakan oleh istrinya. Tetapi kita tetap konsisten, ada tersurat sesuai dengan firman Allah, banyak janji-janji yang bisa kita minta, cari, dan ketok untuk membuat kita kuat setiap saat. Ini Pak Darwis yang menjadi resep bagi topik yang sementara Bapak tanyakan kepada saya. Shalom Pak Darwis. Baik Pak Adri, saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar ini agak menakutkan judulnya, Pak Fajar. Cawan lebur setan. Silakan Pak, diterangkan. Kalau kita lihat judulnya ya, cawan lebur setan itu seperti kayak ya kita berada di dalam kawah candra di muka. Artinya memang benar-benar kita berada di apa ya, di tungku perapian di mana setan lah itu yang bekerja. Saya senang sekali bagaimana Rasul Paulus itu dia memberikan peringatan bagi kita semuanya. Kita baca sama-sama dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Bunyinya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali lagi Rasul Paulus sudah memberikan peringatan ya. Di atas dunia ini ada setan yang berusaha, diibaratkan, dianalogikan itu seperti singa yang mau mengaum-ngaum ya. Dia kelaparan untuk mencari mangsanya. Kalau kita mungkin pemirsa The Safe Ministry menyaksikan satu film dari National Geographic yang Wild That's Geographic itu ya. Di situ ada film yang bagaimana singa, macan, dan harimau itu mengejar mangsanya, yang mengejar rusa atau mungkin kerbau dan lain sebagainya. Dia mencoba untuk terus mengejar untuk mendapatkan mangsanya itu. Bahkan mungkin mangsanya sudah berlari sangat begitu kencang, tapi tetap berusaha untuk mendapatkannya. Kadang-kadang bisa mangsanya itu baru bisa didapat setelah mungkin barangkali mangsanya melihat ke belakang, melihat ke samping gitu ya. Akhirnya dia lengah, dia tidak fokus untuk ke depan, sehingga itu menjadi satu kelemahan bagi mangsa itu dapat diterkam oleh singanya. Nah, begitu juga dengan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, setan itu berusaha untuk menjatuhkan kita, bahkan menurunkan kita,
mungkin memelintir kita, memberikan satu penderitaan, bahkan membunuh kita, memberikan kematian. Tidak heran Pak Darwis ya. Setan kan memiliki usianya mungkin lebih daripada 6.000 tahun. Dia memiliki pengalaman bagaimana menjatuhkan umat manusia itu. 6.000 tahun dia tahu betul tabiat karakter kita masing-masing. Bagaimana caranya kita bisa jatuh di hadapan dia. Dia punya plan A, plan B, plan C, dan bahkan sekalipun kita ya merasa, saya kuat, saya cukup kuat, saya mampu mengalahkan setan. Tapi disitulah kejatuhannya. Ada satu kesombongan, ada satu ketinggian hati. Tanpa kita sadari, setan berusaha, meskipun kita merasa bahwa kita kuat, setan berusaha akan tetap masuk. Bagaimana caranya kita akan jatuh? Jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam ketinggian hati. Itulah cara-cara setan yang bekerja di dalam kehidupan kita, bagaimana cawan lebur setan ini akan berada dalam kehidupan kita, sehingga kita mesti harus waspada. Tapi jangan takut Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Siapa sih yang bisa mengalahkan setan itu selain daripada Yesus? Karena Tuhanlah yang memberikan satu kuasa. Ada satu ayat yang memberikan kita keyakinan ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-11. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Siapa ia ini? Yaitu Yesus. Dia punya kuasa untuk mengalahkan itu semuanya. Jadi jangan takut ya. Demikian Pak Dari. Ya, ini hanya aplikasi dalam kehidupan Pak Fajar ya. Kita tidak bisa hindari bahwa ada yang akan menyerang kita. Apa yang dapat menolong kita, Pak? Bertahan. Paling sih kita bisa bertahan ya, tidak dikalahkan jika terus menghadapi tantangan kehidupan dan cobaan. Silakan Pak Fajar. Ya, puji Tuhan ya. Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, kita memiliki Yesus ya. Dan dialah satu-satunya penolong bagi kita supaya kita tetap bertahan di dalam pencobaan. Pada waktu kita mungkin jatuh dalam pencobaan yang harus kita alami, tapi dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan salah, dia tidak akan membiarkan. Pada waktu kita mungkin merasa lemah, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi satu-satunya penolong bagi kita untuk kita tetap bertahan di dalam cawan lebur setan ini hanyalah berpegang kepada Yesus. Karena apa? Dia punya kuasa, dia yang memiliki kuasa untuk selama-lamanya ya. Jadi kalau setan berhasil dikalahkan oleh setan, baik pada waktu Yesus pernah dicobai di padang gurun, namun sekali lagi Yesus memiliki kuasa dapat mengalahkan godaan-godaan setan. Kalau kita percaya bahwa Yesus bisa mengalahkan, tentunya kita juga yakin bersama dengan Tuhan kita bisa mengalahkan pencobaan-cobaan yang dilontarkan, yang menjadi satu jerat bagi kehidupan. Baik Pak Fajar, saya mau beralih ke Pak Tobing lagi ini. Cawan lebur dosa, ini masih agak serius juga judulnya. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Safe Ministry, setelah setan yang tadi diuraikan oleh panelis Saudara Fajar, yang sudah sangat menguasai bumi ini karena dia 6.000 tahun, dia sudah lihat perkembangan penduduk bumi ini, dia sudah tahu kelemahan-kelemahan kita, sudah tahu track record-nya kita, bahkan jauh nenek moyang di atas kita itu semua dia sudah tahu. Dia ingin kita itu jatuh ke dalam dosa. Dia mau kita ingin bersahabat dengan dosa. Ya, dia ingin, ya setan mau kita ini akrab dan tidak merasakan bahwa dosa itu adalah dosa, Pak Darwis. Tetapi Pak Darwis dikatakan di dalam Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Apa maksudnya ayat ini? Ayat ini mengingatkan kita Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Semua yang kita lakukan itu ada konsekuensi. Ya, semua ada konsekuensi. Kalau kita terbiasa berbuat dosa, maka konsekuensi dari dosa nanti kita akan tanggung. Atau tidak usahlah mungkin kita mengatakan dosa. Kalau kita terbiasa melakukan hal yang kurang benar di dalam pola hidup, misalnya, contoh kita katakan kita kurang istirahat, terbiasa kurang istirahat dalam satu hari, kurang tidur ya, terlalu capek berlebihan. Walaupun kita katakan, oh saya ini sedang melakukan pelayanan kepada Tuhan, tapi jangan salah. Kurang istirahat itu tetap mengandung konsekuensi, Pak Darwis.
Ya, bukan berarti karena kita, oh saya sedang melayani, lalu kita boleh enggak istirahat, pasti Tuhan akan berikan kesehatan. Enggak bisa. Tetap kita harus jaga hukum kesehatan. Tetap kita harus jaga, misalnya kalau kita punya pikiran jahat ke orang lain, pikiran jahat itu ya akan mempengaruhi kepada kondisi jantung, emosi kita. Maka enggak baik buat kesehatan kita. Nah, artinya apa? Kita diingatkan, ya, jangan coba-coba bertransaksi sama Tuhan seolah-olah menganggap, Tuhan itu tidak tahu ya. Kalau di ayat ini dikatakan, kita kadang-kala mencoba mengecoh Tuhan, bahwa dosa itu tidak ada akibatnya. Jangan salah. Ada lagi yang mengatakan begini, Pak Darwis, Allah itu kan maha kasih, ya kan? Allah itu kan baik. Dia mengerti hati kita. Jadi tidak apa-apa lah. Kita lakukan pun kesalahan-kesalahan ini sedikit. Tuhan tahu itu. Ya Tuhan kasih. Dosa dan kesalahan tetap mengandung konsekuensi. Perbuatan baik mengandung juga konsekuensi yang baik. Nah, jadi hati-hati bagaimana liciknya setan itu menggiring kita supaya membuat kita masuk kepada satu kondisi di mana sebenarnya dosa, dibuat pengertian kita seolah-olah itu tidak dosa. Itu yang harus hati-hati. Maka supaya kita tidak terjebak dengan jebakan setan itu, maka jangan pernah jauh dari berhubungan dengan Allah. Karena Allah melalui Roh Kudus-Nya lah yang memberikan pengertian kepada kita, ini tidak baik, ini salah, jangan ini. Karena nanti akan berakibat kepada kita. Mungkin kita berpikir, Pak Darwis, masa sudah mengikut Tuhan kok masih tetap merasakan ada akibat? Justru Tuhan itu sedang menunjukkan kepada kita, ini loh akibatnya kalau mengikut setan, dan ini loh akibatnya konsekuensi yang baik kalau mengikut Allah. Demikian penjelasan sederhana dari pelajaran kita ini, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing, ini pemikiran dalam aplikasi kehidupan. Ya, kita juga pasti akan kadang-kadang jatuh ke dalam dosa ya. Dan tadi dibilang ada konsekuensi. Apa yang dapat menolong kita agar kita boleh terhindarlah dari konsekuensi dosa yang mengerikan itu? Silakan, Pak Tommy. Baik. Jadi kalau mau terhindar dari konsekuensi dosa yang mengerikan itu, ya maka jalan satu-satunya adalah jangan kompromi dengan dosa. Karena sekali kita kompromi dengan dosa, tidak bisa kita pungkiri ya apa konsekuensi dari dosa itu. Nah, ada kadang-kala begitu, Pak Darwis, katakanlah setelah umur 50 tahun atau 40 tahun dia bertobat. Ya kan? Tiba-tiba dia sakit dan segala macam. Dia bilang, "Ya Tuhan, saya sudah mengikut Engkau, kok saya sakit?" Iya, tapi dulu kebiasaan buruk zaman dulu itu ya kita tuai sekarang gitu ya. Jadi jangan kita pikir kalau dulu bolehlah kita melakukan apa saja, lalu kalau udah ngikut Tuhan itu nggak akan ada konsekuensi. Jadi supaya terhindar, maka semakin awal kita lakukan untuk menghindari dosa itu akan jauh semakin lebih baik. Saya pikir itu, Pak Darwis. Baik, Pak Tobing. Kita beralih ke Pak Adri Kaunang nih. Awan lebur pemurnian. Ini apa ini mengenai pemurnian ini? Silakan Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa. Terima kasih hamba Tuhan Pak Darwis. Saya akan membacakan dalam buku Yeremia pasal 9 ayat 7. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apalagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku. Saudara dan saudari, ini adalah pandangan dari bangsa Israel ya, bangsa Israel kuno, bagaimana mereka mencoba berkali-kali untuk tidak mau melihat, tidak mau mendengar akan amaran Tuhan. Sehingga ada ayat yang dikatakan sebagai pemulihannya dalam buku Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sama juga dengan saya dan saudara sebagai Israel modern, bila mana kita mengikuti pola Allah di dalam buku Ulangan 28 ayat 1, maka tentunya tujuannya akan sama dengan cara berpikir Allah. Saya lupakan yang tadi, karena proses itu sangat mengerikan bila mana kita tetap mengandalkan apa yang dikatakan di dalam buku Yeremia pasal 9 ayat yang ke-7. Ini Pak Darwis yang sangat membuat kita berubah. Shalom, terima kasih. Baik Pak Adri, ini aplikasi
Apa yang dapat kita lakukan sebelum Allah bertindak untuk menguji dan memulihkan kehidupan kita? Apa persiapan? Jadi memang kata Yesus, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Artinya begini, kita menyadari saat ini dan kita bersyukur kita masih berada di batra yang tepat. Ya, tentunya solusinya adalah bagi kita adalah mari kita coba mengingatkan orang lain juga untuk supaya sama-sama mencari dan mendekatkan kita kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita, melalui KPA, KKR dan sebagainya, dan tentunya firman kebenaran itu yang memang akan membuat kita dari nol menjadi pahlawan yang luar biasa. Dari nol menjadi orang yang luar biasa, dipoles seperti tanah liat, diproses berulang-ulang menjadi satu benda yang luar biasa, yang indah. Ya, itulah rencana dan kasih Allah yang luar biasa bagi saya dan saudara, termasuk para pemirsa. Salam Pak Darwis. Baik Pak Andri, saya akan kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar adalah cawan lebur kedewasaan. Bisakah Pak Fajar kali menguraikan apa maksudnya dengan kedewasaan ini? Silakan Pak. Barangkali ini merupakan satu tahap yang terakhir ya, yaitu cawan lebur kedewasaan. Kalau kita tadi sudah ikuti cawan lebur dalam setan, dalam dosa, kemudian Pak Adri dalam pemurnian atau dipoles gitu ya. Dan ini adalah tahap yang terakhir ini ya, tahap kedewasaan atau tahap pematangan iman. Ada satu analogi yang menceritakan bila mana ada satu tanaman, bedanya kita menebang dan memangkas. Kalau kita tidak menginginkan tanaman itu lagi bertumbuh, berarti maka itu akan kita tebang. Tapi kalau kita menginginkan tanaman ini dapat bertumbuh, berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita memerlukan satu gunting untuk memotong mungkin daunnya, cawannya, dan rantingnya, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Kalau Tuhan menginginkan kita menjadi manusia seperti yang diharapkan oleh Tuhan, maka kita menyediakan diri kita, merelakan diri kita untuk dipotong. Barangkali mungkin tidak ada dahan, ranting kita yang tidak bagus dalam kehidupan kita dipotong oleh Tuhan, supaya kita dapat bertumbuh, berkembang menjadi seperti yang kita harapkan. Maka kita coba baca di dalam ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Sangat bagus sekali. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Wah, apa ini maksud dari pernyataan atau statement dari Rasul Paulus ya? Tentunya dengan bahasa yang sederhana. Ya, dia mengizinkan ada satu duri ya. Katanya itu merupakan satu utusan daripada setan. Supaya apa duri di dalam daging Rasul Paulus ini? Ya, kita kenal Rasul Paulus itu sangat sangat senang sekali untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan secara tajam kepada semua orang. Dan dia merasa bahwa ada seseorang yang diutus ya, utusan setan ya, untuk menggocok. Itu tuh sebetulnya untuk menyadarkan. Tujuannya adalah supaya Paulus jangan sombong. Tentunya banyak juga Pak Darwis duri-duri dalam diri kita yang diizinkan oleh Tuhan ya, supaya kita tidak sombong secara rohani, supaya kita tidak meninggikan diri, sehingga kita itu menjadi seseorang yang seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Kadang-kadang itu menjadi satu tahapan bagi kita untuk meningkatkan kedewasaan iman kita, kematangan iman kita di dalam Kristus. Inilah tahap yang terakhir yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita tetap berada di dalam naungan Yesus, tetap berada di dalam jalan-jalan Tuhan, bagaimana Tuhan yang menyertai kita di dalam kehidupan kita. Pak Fajar, ini hanya aplikasi dalam pemikiran ya. Bagaimana kita buat supaya cobaan kalaupun datang itu justru meningkatkan iman kita, mendekatkan kita kepada Tuhan lebih dekat lagi. Gimana? Apa yang kita lakukan? Terima kasih. Ya, ini aplikasi dalam kehidupan kita ya. Kalau penderitaan, kesulitan, Tuhan izinkan ya. Tuhan izinkan itu
itu terjadi dalam kehidupan kita, apa sih yang mesti kita lakukan supaya itu akan meneguhkan iman kita? Yang pertama adalah kita percaya dan yakin bahwa Tuhanlah yang akan memberikan satu jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita beriman dulu, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan yang akan menolong untuk keluar dari kesulitan dalam penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita sudah percaya dan menaruh kuasa Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita akan mampu untuk keluar dari permasalahan itu. Dan justru akan meningkatkan iman kita kepada Dia. Semakin penderitaan kita Tuhan izinkan bagi kita, kita tahu, oh barangkali ini merupakan satu proses pemurnian iman kita. Barangkali Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kehilangan mungkin saudara kandung yang kekasih, orang tua kita yang kekasih. Barangkali kita kehilangan sahabat kita, bahkan mungkin anak kita. Tuhan izinkan itu. Bagaimana hal itu menjadi satu titik balik bagi kita untuk dapat menguatkan iman kita. Bukan justru akan melemahkan iman kita, tapi justru akan menguatkan iman kita. Ya, kita percaya bahwa Tuhan izinkan itu, bahwa Tuhan akan mampu dengan kuasa-Nya mengalahkan itu semuanya dan meneguhkan iman kita tetap berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Demikian, Pak. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Save Ministry, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata akhir dari diskusi ini. Silakan Pak Tobing. Baik, Pak Darwis. Pemirsa The Save Ministry, seandainya kita tidak jatuh dalam dosa, kita tidak perlu membicarakan hal-hal yang kita bahas dalam satu minggu ini. Namun oleh karena kita jatuh ke dalam dosa, maka akhirnya jalan hidup kita menjadi terjal. Tuhan izinkan cobaan-cobaan datang kepada kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita mengikut Dia, bahwa semua jalan hidup kita akan mulus. Tetapi Dia izinkan cobaan datang. Untuk apa? Untuk memurnikan kita. Sama seperti bahan-bahan kimia tadi ketika dileburkan, dimasukkan di dalam cawan. Mengalami proses yang sangat luar biasa, yang menyakitkan, yang menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Demikianlah perjalanan hidup kerohanian kita. Tetapi semua itu ditujukan Tuhan adalah untuk mematangkan kita, untuk mendewasakan kita. Dan Tuhan izinkan ada duri dalam daging supaya kita tidak bermegah terhadap siapa diri kita. Tetapi justru untuk mengingatkan kita agar selalu bergantung kepada Tuhan. Oleh karena memang tanpa ketergantungan kepada Tuhan, maka hidup kerohanian kita hanyalah akan mengalami kejatuhan. Jangan pernah main-main dengan auman dan ancaman setan. Setan sungguh sangat menguasai hidup kita. Sungguh sangat mengetahui detail-detail dari kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Jangan pernah main-main. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita untuk menghadapi Dia. Tidak akan pernah kekuatan kita bisa mengalahkan Lucifer, setan yang luar biasa itu. Tapi dengan bergantung kepada Allah, maka setan dan rombongannya akan selalu terkalahkan, akan jauh daripada kita. Oleh karena itu, mari jangan mengutuki Tuhan ketika cobaan dan kesulitan datang. Tapi mari kita menyadari itulah yang harus kita hadapi. Tuhan mengizinkan itu sebagai ujian. Karena apa? Supaya hanya yang lolos ujianlah yang boleh datang menghadap kepada Dia di kerajaan sorga. Karena orang-orang yang sudah dimurnikanlah yang boleh datang ke kerajaan sorga. Sama dengan murninya emas-emas di jalanan sorga yang akan kita injak nanti. Demikianlah cawan lebur yang Tuhan izinkan menghadapi kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih para pemirsa, terima kasih juga Pak produser kami Pak Simon Gumanti, dan pemirsa dimanapun saja berada, kiranya diskusi ini dapat memberikan inspirasi baru bagi kita supaya kita menjadi dewasa walaupun cobaan datang. Kita dikuatkan. Baiklah, kita akan tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, sungguh kami menyadari bahwa kehidupan kerohanian kami memang akan mengalami peleburan yang luar biasa. Sama seperti bahan-bahan kimia yang dimasukkan di dalam cawan lebur. Kami akan dibentuk mengalami berbagai macam
gemblengan, berbagai macam mungkin penderitaan, kesulitan. Tetapi semua itu tujuannya adalah untuk memurnikan kami. Agar karakter kami, agar tabiat kami boleh semakin lama semakin menyerupai Engkau Tuhan. Agar kami boleh Engkau layakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, biarlah roh kebergantungan kepada Engkau yang akan kami hidupkan. Karena kami tahu setan sungguh kuat kemampuannya, sungguh luar biasa pemahamannya akan kelemahan-kelemahan kami. Dia tahu untuk menjatuhkan kami, tetapi ketika kami selalu bergantung kepada Tuhan, maka semua resep dan taktik setan itu tidak akan ada yang boleh berhasil untuk menjangkau kami. Bapa di sorga, biarlah kami bersama pemirsa The Safe Ministry menyerahkan diri kami Tuhan ke dalam tuntunan Roh Kudus, agar karakter kami dibentuk sesuai dengan karakter surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang telah mengampunkan kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.